Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan kakak. Hari ini kakak sangat bersuka cita ya, bisa berkumpul bersama-sama dengan adik-adik walaupun masih dalam online. Hari ini siapa yang bersuka cita? Coba ajuk tangan. Kakak mau lihat dong gimana senyum sukacitanya. Ting ting. Iya. Kita tunjukkan senyum sukacita kita kepada adik kakak, abang, papa, mama yang ada di rumahnya. Sukacita, iya, senyum sukacita. Baiklah adik-adik, alat tulis dan Alkitabnya sudah disiapkan? Sudah ya, oke. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Dan Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati kami Tuhan, Engkau yang ajari kami Tuhan, Engkau yang bukakan hati kami dan pikiran kami Tuhan. Biarlah setiap firman yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan, itu dapat kami mengerti dan merema dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami telah berucap syukur. Haleluya puji Tuhan, amin. Nah adik-adik, nats khotbah kita pada pagi hari ini terambil dari Ulangan 6 ayat 6 sampai yang ke-9. Kakak ulangi ya, Ulangan 6 ayat 6 sampai yang ke-9. Kakak baca dari sini dan adik-adik baca di rumah. Demikianlah firman Tuhan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau memperhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikianlah firman Tuhan. Nah adik-adik, nats kita pada pagi hari ini bercerita tentang Nabi Musa yang mengulang-ulang mengajarkan kepada bangsa Israel untuk selalu percaya bahwa Allah itu baik, Allah itu luar biasa, Allah itu yang membebaskan mereka dari perbudakan bangsa Mesir. Nah adik-adik, kakak mau cerita nih. Ada sebuah kisah, ceritanya ada 3 ekor anak ikan dan seekor induk ikan. Nah satu waktu induk ikan ini mencari makanan untuk ketiga ekor ikannya. Mereka mencari. Nah terus akhirnya ketemu nih makanan ikannya. Terus dibagilah kepada anak-anak ikan itu. Nah sambil memberi makanan kepada anak-anak ikan itu, induk ikan ini bilang kepada anak-anaknya, "Hai anak-anakku," katanya teh, "kalau misalnya kalian hari ini kalian bermain di dalam gua saja, di dalam gua persembunyian saja," katanya teh gitu. "Jangan bermain keluar persembunyian, dalam gua persembunyian, karena di luar gua persembunyian itu ada banyak jaring-jaring ikan," katanya teh. Induk ikan ini merasa khawatir kalau ternyata anak-anaknya tertangkap sama jala manusia gitu ya. Nah akhirnya setiap hari induk ikan ini ngasih tahu kepada anak-anak ikan, "Anak-anak tetap di sini biar ibu saja yang mencari ikan," kata kayak gitu. "Kalian boleh pergi ke luar persembunyian ini kalau kalian sudah besar," kata induk ikan ini ya. Setiap hari induk ikan selalu bilang kayak gitu, biar ibu saja yang mencari makanan dan kalian bermain di sini saja. Sampai suatu waktu akhirnya salah satu anak ikan ini pergi keluar gua persembunyian ini gitu. Dia berenang jauh gitu dari gua persembunyian ini,
sampai akhirnya dia tertangkap sama jaring manusia. Ya betul, akhirnya saking dia berenang bebas gitu, dan akhirnya terjaring gitu. Dah di situ tuh kan induk ikan itu ngerasa sedih ya, aduh, aku kan sudah ngasih tahu bahwa jangan keluar dari persembunyian ini, karena nanti pasti bakal terjebak sama jaring ikan gitu. Nah, anak ikan ini tidak patuh ya sama orang tuanya. Nah, menurut adik-adik, yang tidak patuh ini bagus atau tidak? Nggak bagus ya. Akhirnya apa? Dapat celaka. Nah, adik-adik, kakak mau ceritain bahwa induk ikan ini sangat sayang kepada anak-anak ikan ini. Begitupun dengan orang tua kita ya. Orang tua kita tuh sangat sayang sekali sama kita. Setiap hari orang tua kadang suka bilang, adik-adik, ayo, anak-anak, ayo belajar. Adik-adik, ayo jangan lupa untuk membaca pelajarannya, kata gitu. Orang tua kita selalu mengulang-ulang perkataan yang sama gitu. Dia bilang harus selalu belajar, harus selalu patuh sama orang tua, harus nurut sama orang tua. Nah, itu memang tugasnya orang tua gitu ya, harus mengingatkan anak-anaknya supaya menjadi berhasil. Nah, untuk adik-adik yang diajarkan itu juga jangan jadi bosan ya. Duh, papa mama nih setiap hari ngomongnya itu mulu. Nah, adik-adik jangan bosan. Karena apa? Karena orang tua kita tuh benar-benar sangat sayang kepada kita. Karena firman Tuhan diajarkan di sini, diingatkan kembali ya di ayat yang ke-7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, dan apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, di situ tugasnya orang tua kita yang selalu mengajarkan kepada anak-anaknya untuk selalu berbuat baik, untuk selalu taat, dan untuk selalu belajar. Nah, kalau misalnya kita merasa lebih tua dari adik kita gitu, kita udah ngerasa umurnya udah agak tua gitu kan, berarti kita bisa mengajari kepada adik-adik kita, bisa mengajari yang lebih muda dari kita ajari untuk mereka semakin hari semakin baik gitu. Nah, yang lebih muda jangan bosan untuk selalu diajarin ya, ini apa sih ngajarin mulu, kata gitu. Nggak gitu, harus tetap tetap belajar dan diajar, karena firman Tuhan berkata saat kita mau diajar dan belajar, itu bisa menjadi teladan buat orang-orang di sekitar kita bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Oke. Nah, adik-adik, khotbah kita pada hari ini diajarkan bahwa kita harus mengasihi Tuhan Yesus seperti Allah yang mengasihi kita lebih dulu gitu. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetap bersukacita, tetap patuh sama orang tua. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pembelajaran firman pada pagi hari ini Tuhan. Engkau yang mengajarkan kami Tuhan, untuk kami selalu mau diajar dan kami mau mengajar. Engkau yang selalu pimpin kami Bapa, setiap apa yang sedang kami kerjakan Bapa. Kami mau semakin hari semakin patuh pada orang tua kami Tuhan, dan kami mau menjadi teladan di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan Yesus, kami juga Bapa berdoa Bapa buat orang tua kami Tuhan, yang Kau tahu Tuhan mereka sangat sayang kepada kami Tuhan, yang mereka bekerja untuk kami Tuhan, untuk menyekolahkan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat semua kebaikan orang tua kami yang telah Kau berikan kepada kami Bapa. Dan Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
doa yang kurang sempurna ini kami lepaskan hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.